Nah, oke Bapak Ibu, saya sudah share materi yang di MGMP, di mana setelah melakukan pelatihan semangat 2 ya Bapak Ibu, video refleksi kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Oke, jadi di sini, saya lewat sini ya biar enak. Biar sambil dulu. Oke, jadi video ini menjawab secara singkat ya Bapak Ibu 3 pertanyaan. Selalu seperti itu. Apa hal baru yang dipelajari setelah mengikuti pelatihan kreativitas dan inovasi ini? Ya. Dan bagaimana lembar aksi 1? Jadi ada lembar aksinya. Kemudian apa tips untuk para pengajar menerapkan kreativitas dan inovasi? Nah, hal yang baru yang saya dapatkan di sini ya, saya tuliskan dan juga saya mendapat dari buku yang ada di situ. Hal yang baru dipelajari di sini ada versi lengkap kreatif. Jadi yang selama ini kreatif dikirain mungkin lingkup yang kecil saja. Padahal lingkup kreatif itu bermula dari kebiasaan kreatif, Bapak Ibu. Apa itu? Kemampuan untuk terus-menerus memunculkan ide-ide yang orisinal atau orisinil sehari-hari dalam berbagai situasi, ya, sehingga dapat memberikan manfaat pada diri sendiri, orang lain dan sekitarnya. Ya, jadi kadang kita untuk berpikir kreatif ini memang perlu dibiasakan ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin di matematika sering anak itu mungkin sering dilemparkan sendiri, suruh buat soal sendiri, jawab sendiri kan begitu ya. Ya kan Bu Herma, biar kreatif. Tapi kadang yang anak pilih itu, misalkan kalau saya ngajar statistika, menghitung rata-ratanya data tunggal ya, masih mudah kan, dipilihnya angka yang kecil-kecil ya. Ya udah nggak apa-apa, itu nggak salah kan itu. Tapi artinya kan dia nangkep juga. Nah, baru kita tekankan kalau soalnya agak besar, Bapak kasih nilai yang agak bagus. Baru mereka terdorong di sana, kreatif. Kemudian saya beri penugasan, tugas bukan proyek profil Pancasila ya Bapak Ibu. Tugas coba kalian cari data di sekelilingnya. Data apa saja Pak? Terserah ya. Mulai dari berat badan, tinggi badan, terus apa ukuran sepatu, ukuran celana, celana panjang. Kadang anak ini langsung dia pikirnya langsung dibatasi kita. Kadang anak ini sinyalnya lebih kuat daripada kita, Bapak Ibu. Nggak tahu dia ngambil dari mana. Saya baru ngeluh. Oh gitu anak ini. Ya. Nah ini perlu dibatasi, Bapak Ibu. Dan hal-hal lain yang dia tidak, yang kita tidak kita pikirkan muncul seperti uang saku Pak, iya boleh, pendapatan Pak, segala macam. Lebih lagi kalau orang tuanya dia jadi Pak RT, jadi Pak RW kan dapat datanya dari usia apa segala macam. Baru setelah itu kalian buat tabelnya, tabel distribusi frekuensi. Menurut lo gimana buatnya Pak? Cari searching, ikut aturannya Pak Starges gitu. Apa itu Pak Starges ya? Udahlah, eksplorasi lah di ini. Jadi sudah eksplorasi, dia kan akan tahu Bapak Ibu. Kalau kita nanti kasih tahu, pasti akan lupa. Tapi kalau dia mengeksplorasi, udah dia kerja sendiri-sendiri, terserah dia mengeksplorasinya seperti apa. Ya, minimal 20 data, tak batasi minimal 20 data. Takutnya nanti dia memberikan 5 data, bingung juga ya. Kayak mana nanti yang buat ininya, tabelnya. Ini contoh ya. Kemudian setelah itu gambarkan histogram, poligon, OGIF. Wah, udah. Jadi kita sekali jalan semua udah dapat nilai prakteknya kan itu, nilai penugasannya. Ya. Jadi di situ histogram mereka bisa dapat buat sendiri, poligonnya buat sendiri, OGIF-nya juga buat sendiri. Nah, ini salah satu contoh ide-ide orisinal. Kadang memang kreatif ya. Bahkan memang seperti Pak Elmi bilang tadi, ternyata anak kreatif itu ya. Malah disuruh tadinya rusak terus pintu, setelah dibiarkan malah enggak kan, malah enggak di ini, malah enggak dirusak kan. Terus anak itu dibiasakan berpikir apa ya, kayak terbuka kita dengan anak-anak. Tapi terbuka
dalam artian tetap dalam kendali kita ya Bapak Ibu, karena kita sudah di depan ada komitmen mengajar ya. Karena kita dekat sama anak, cuma kita juga tarik ulur lah, sama seperti layang-layang gitu. Kadang kita harus tegas, kadang kita harus lembutkan, kadang kita harus tarik, seperti itu. Dan itu memang perlu dilatih ya, dilatih dengan sendirinya. Kemudian di sini ada mispersepsi ya dalam membangun kebiasaan kreatif nih. Pernah atau sesekali belum terbiasa berpikir kreatif, tapi berpotensi untuk dibantu menjadi kebiasaan berpikir kreatif atau berpikir divergen, menyebar ya. Sebenarnya kadang anak nyeletuk ini itu dia sebenarnya kreatif, tapi dalam versi jelek kan gitu sebenarnya. Dia nggak terpikir dia nyeletuk apa itu loh, kok bisa? Guru udah langsung standby, langsung marah ya Pak Ilmi ya. Ketika jelas guru marah dia, apa segala macam. Mungkin kita bisa arahkan apa-apa saja yang membuat mereka kreatif. Minimal dikasih case yang memang membutuhkan berpikir ya. Kreatif itu kadang sesuatu yang bisa menggantikan benda-benda. Nggak ada penggaris misalkan. Dia anak langsung ngambil kartu pelajarnya, langsung jadi penggaris dia. Ada buku jadi penggaris, Pak. Ini bisa Pak buat kubus ya. Waduh, kita juga nggak jadi marah ya. Nah, jadi itu hal-hal kreatif kecil yang dibuat siswa, ya. Hal-hal yang mungkin kita harus biasakan. Jadi biar berpikir kreatif. Kemudian memberikan kritik pada ide, ya. Belum tentu mendukung ide berkembang itu jadi lebih tajam ya. Dalam artian apabila si guru terlalu banyak kritik, dikhawatirkan siswa ciut nyalinya dia. Artinya ketika dia punya ide bagus dulu. Urusan salah belakangan dulu nanti kan. Nah, mungkin oh iya ini kurang benar ya. Walaupun salah kan diganti kurang benar itu kan agak lebih enak ya. Oh ini salah, belum maju, salah udah. Yang lain melihat, yang lain mengamati. Wah, kalau saya digitukan ya nggak jadilah, udah langsung tertutup sendiri, nggak mau dia mengutarakan kan gitu. Bahkan tidak jarang, mungkin Bapak Ibu lihat di lapangan, susah sekali menyuruh anak maju ke depan, ya nggak? Sebagai guru matematika, ayo maju. Nah, kita malah habis waktu untuk menaruh itu. Memang kita harus di awal buat komitmen ya Bapak Ibu. Aturannya ya seperti yang awal dulu saya sampaikan, yaitu study ya kan? Siap, taat. Nah, taatnya ini saya tekankan harus taat. Taat artinya ketika suruh maju, bukan berarti kita mempermalukan dia, tapi kita mempelajari. Dan mereka dia yang maju itu adalah sebagai guru bagi siswa yang lain. Jadi dia, oh iya berarti saya membantu juga gitu. Ya, jadi itu. Kemudian memuji ide. Juga belum tentu efektif nih dalam memuji ide, mendukung pengembangan ide kreatif. Jadi artinya kalau kita muji terus gitu, oh bagus, padahal yang dilakukan apa bagus kan gak enak juga siswa ya. Terlalu berlebihan ya. Wah ini bagus Bapak, jadi malu kan ya. Nah, jadi dia malah nggak muncul juga idenya karena terlalu dipuji. Ya, terlalu dipuji juga nggak bagus juga ya. Jadi apabila terlalu sering juga tidak bagus, sehingga memerlukan sensitivitas dari si guru ini. Sensitif. Artinya, oh ini kapan Bapak Ibu guru harus muji, kapan Bapak Ibu, oh itu cukup apa segala macam itu sensitivitas dari guru ya. Bapak Ibu bisa mengatur frekuensi sebenarnya ya. Mengatur frekuensi dengan anak, mana ini? Apa yang dirasakan anak, artinya masuk ke dalam dunia mereka seperti apa, itu Bapak Ibu bisa ya. Kemudian jadi di sini dalam menakar dan melihat respon dan efek dari pujian tadi kan bisa dilihat ya Bu, oh bagus kalau misalkan dilihat anaknya gimana, kayak agak ada perubahan fisik apa segala macam ya, sedikit belajar mimik wajah ya Pak Elmi ya. Tadi Pak Elmi kalau ada duduk, ini berarti ada cemburu kan hari ini. Ini mimik wajah yang perlu dipelajari kan dari
Kita banyak yang ahli-ahli wajah itu, kalau di artis-artis itu ada Pak ya. Arti wajah ini gini ditafsirkan begini ya, walaupun tidak seperti itu tapi kan mendekati kebenaran kan gitu ya. Karena eh, dia melakukan apa analisa wajah itu dari berbagai riset. Risetnya segala macam dikumpulkan, oh ternyata kecenderungannya seperti itu ya, kita bisa ambil. Kemudian kreativitas bisa dalam berbagai bentuk pemikiran Bapak Ibu. Jadi tidak selalu berhubungan dengan produk seni. Nah, kadang kita kan berpikir, oh ada seninya, ada karyanya, oh kreatif ini. Padahal belum tentu itu. Mereka berpikir cara mengerjakan dengan cara lain pun mereka sebenarnya kreatif. Karena banyak matematika itu berpikirnya dengan cara lain, loh kok bisa kayak gini. Dalam menghitung kuartil pun kalau dihitung rumus xn tambah xn, walah udah nggak ini sama siswa ya. Kadang siswa itu bisa gimana cara menentukan nilai tengahnya. Nah, oh, pokoknya ada nilai tengah-tengah. Dari kita kan nilai tengah-tengah. Oh, jadi dicoretnya yang pinggir-pinggir sampai ketemu ke tengah. Oh, ini Pak nilai tengahnya. Kita nggak terpikir di situ. Lah terus kalau kuartilnya bagaimana? Ternyata yang sebelahnya itu, oh Pak kan sisanya segini. Berarti kan coret-coret lagi, ketemu tengahnya lagi, dapat kuartil 1 tanpa rumus. Jadi nggak kreatifnya anak itu kan coret-coret aja dapat Q 1. Kan tujuannya untuk mencari kuartil 1, ya kan? Oke. Kemudian itu dalam melatih kreativitas seperti apa? Ini ada lembar aksi 1. Lembar aksi ini mengajarkan tentang melatih kreativitas seperti menggabungkan bentuk yang tidak biasa, ya, seperti siswa menggambarkan bangun datar pada suatu hewan. Ada apa hewan di sini, mukanya kucing itu dibuat tuh. Ini contoh, berikan contoh segi 5. Ternyata muka kucing Pak, ternyata muka kucing mereka bayangkan segi 5. Wah, ya kita nggak bisa jelaskan, oh ya juga ya. Terus lagi seperti kubus balok gitu ya, kubus karena kita susah cari kubus, susah ya. Itu Pak yang ada colokan listrik itu mirip-mirip dikit lah ya, udah bolehlah kan gitu. Jadi kita enggak Pak, ini harus balok ya, nggak ada benda kubus selain kubik gitu kan kalau di dunia nih, kubik. Terus ada lagi karena dia sering nonton acara Mekah, Ka'bah Pak, nggak terpikir dari kita ternyata Ka'bah itu kubus kayak. Oke, bagus 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 ya. Nah dari situ tuh sudah apa ya, membuat anak berpikir ya, bentuk-bentuk, kemudian hal-hal yang kita tidak terpikir jadilah, sampai termasuk kue-kue yang modern sekarang yang bentuknya kerucut, limas sampai ini. Loh Pak, kon itu yang ini untuk kerucut kan Pak? Apa limas kan Pak? Wah kita mikir, ya itu limas kalau dibikin apa sisinya ada berapa, tapi kalau sisinya udah banyak sekali udah jadi kerucut kan gitu. Nah seperti itu, jadi kita nggak menyalahkan tapi mengarahkan mereka, ya artinya tidak menyalahkan tapi mengingatkan akan konsep tersebut. Oke, tip dan triknya seperti apa? Nah ini ada beberapa tip yang dianjurkan. Yang pertama, jangan menghakimi ide siswa, ya. Artinya terimalah ide awal walaupun terasa aneh dan lucu. Nah ini kita harus terima Bapak Ibu. Apa yang dari karya siswa, ide siswa, kadang dari situ kita akan bisa melihat arah berpikir siswa itu kemana. Misalkan anak itu langsung nyoret-nyoret nih, loh nak hasilnya begini dari mana? Oh ini Pak dicoret nih, ya udah kita hargai dulu. Hargai dulu, oke. Kan dia sudah berani menyatakan proses berpikirnya itu udah bagus. Jadi kita akan tahu, seperti dokter itu udah tahu, oh ternyata penyakit si anak ini dalam perkalian itu nggak bisa dia kan, dianggapnya kalau dia di atas langsung coret 1, padahal dia penjumlahan kan gitu. Nah, oh berarti ini. Baru ditanyakan apa miskonsepsinya apa. Kemudian ada lagi ketika dia menghitung rata-rata data apa kuartil data kelompok, kan tepi bawah ditambah panjang kelas, langsung dijumlahkan ya sama panjang kelasnya. Nah berarti loh, dari mana itu? Nah ya kita tanya,
Ini Pak, tambah ini Pak. Oh ya, begitu begitu. Nah, baru nanti kita kasih masukan ke apa yang lain, baru kita arahkan. Oh ternyata harus begini-begini dengan pertanyaan-pertanyaan memantik ya, yang tidak langsung menjustif kesalahannya ya. Kemudian semua bisa mencapai tujuan. Artinya kita sebagai guru mengarahkan ke tujuan terdekat karena kreativitas semua ide bisa diarahkan untuk mencapai tujuan yang baik. Jadi ide kreatif pun apapun itu kita hargai ya selama itu tetap dalam koridor ya, dalam koridor yang berlaku. Kemudian tempel pada kebiasaan lama. Ya, tempel pada kebiasaan lama. Artinya kebiasaan baru akan lebih mudah terbentuk jika dilakukan pada saat kita melakukan kebiasaan lama. Ya, jadi kadang kita mencoba apa sih kebiasaan lama dari siswa itu? Nah, kita tempelkan itu. Kebiasaan lama, cara menghitungnya, Pak, cara menghitung saya dulu begini-begini. Ah, kita tempelkan aja. Kita ikutin. Oke, baik menggunakan cara itu, kita perbaiki apa segala macam atau kita sederhanakan. Dikasih pilihan juga, boleh kamu menggunakan yang ini terserah kamu mana yang membuatmu enak dan cepat mendapatkan hasilnya seperti itu. Kemudian cari jadwal rutin ya untuk membiasakan kegiatan kreatif seperti membuat proyek. Makanya di kurikulum Merdeka dia memberikan waktu khusus untuk membuat proyek ya dan tidak terbatas pada pelajaran seni tapi seluruh lingkup pelajaran yang bisa membantunya. Kemudian observasi respon anak. Karena apapun yang kita rancang tidak berguna jika tidak disesuaikan dengan emosi anak dan daya tangkap anak terhadap informasi. Jadi respon anak seperti apa? Masing-masing sekolah akan berbeda ya Bapak Ibu. Ketika saya ngajar di SMA 8, kemudian ketemu SMA anak SMA 3, SMA 1 akan berbeda. Ya. Jadi kita sesuaikan aja, makanya dia observasi, observasi terus, amati terus. Apa respon anak? Nah, kita sebenarnya hanya sebagai fasilitator di kelas itu artinya respon anak itu kita arahkan aja. Kalau dia agak apa ya, kalau ibaratnya ngangon apa itik itu kan menyebar gitu ya, udah arahkan gini aja. Jadi bukan kita memegangin dia semuanya terus kita jalan enggak. Jadi istilahnya ngarahkan aja ya. Beda langsung dikarungi semua langsung kita bawa kan nggak bisa kan. Tapi diarahkan aja. Nah, kita sebagai guru hanya seperti itu. Itu eh, yang saya dapat ketika pelatihannya itu tentang bagaimana kreativitas dan motivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Saya mau nanya nih, capek pesan tadi. Oke, Kamu boleh kan? boleh boleh. Jadi pikir yang tadi tuh yang pertama Kreatif ya kreatif. kreativitas, kemudian kritis. Kalau kreativitas itu Pak Ibu lebih paham kan? Kritis itu apa sih? Karena saya pernah nanya sama kawan saya, beda orang beda jawaban. Dikira dikira ibu apa dikira kritis itu? Simpel aja, nggak usah bahasa kita boleh, bahasa Melayu boleh, Jawa boleh lah. Apa berpikir bukan kritis dengan berpikir kritis itu kan beda kan? Ada anak, mau anak tuh kritis loh, orang tuh vokal loh, kayak gitu kan? Itu vokal itu hati-hati. Karena saya mau nanya, berpikir kritis itu apa bahasa kitanya? Coba satu orang dulu lah. Biar kita Iya. kalau tidak tanya apa yang bilang Pak Isam tadi? Iya, betul. Ada mic-nya, ada mic-nya, Hah? mic-nya ya. Memberikan Memberikan respon, memberikan respon. memberikan respon, Ada lagi. memberikan masukan, Ayo, pemikiran yang tajam. tajam, memberikan Dari bawah tajam. ke atas. Ya, memberikan tajam. Ya, menganalisis, masuk akal. Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Kalau Pak Toga katanya ada memberikan masukan.
Kita baca ini aja lah ya. Robert Ernest, seorang filsuf Amerika yang dianggap sebagai salah satu tokoh terbuka pemikiran kritis, menyimpulkan berpikir kritis merupakan nalar mengenai keyakinan dan tindakan yang masuk akal. Wah, Kira gitulah. tadi ya. Ya, kalau tak masuk akal berarti belum berpikir kritis. Makanya kita sebagai seorang guru, kalau sudah paham kita berkritis, apapun kata orang kita sih santai aja. Karena kita nggak tahu tuh membedakan. Oh ternyata orang ini dangkal ilmunya. Ternyata ini tak ngerti. Ternyata yang ngomong ini punya masalah. Kira gitu ya. Jadi bahasa saya tadi baru nyambung. Kita nggak usah nyalakan. Memang orang mabuk yang kita itu kan gimana kan? Bapak Ibu pernah ngajar anak mabuk tak? Belum pernah. Saya tidak pernah. Angka 3-nya sebesar ini Pak. 3 tambah 2 Pak, hasilnya 6. Saya bilang persis kayak orang gila dites sama dokter ya. Saya bilang ini mantap. Udah nak duduk nak ya. Sini aja. Duduk tenang Pak, ya. saya nggak mabuk Pak. Ya nggak apa-apa sih. Nggak bisa dimarah. Orang mabuk bisa dimarah. Besok pagi dia akan nangis-nangis besok paginya. Pak, kenapa Pak tak terpeleng saya Pak? Kenapa Paknya dihajar sampai di rumah, saya cerita kan. Kasihan dia gitu. Dia lagi stres gitu. Ya alhamdulillah sekarang jadi ustaz ya Pak. Oh, Ya. Aneh-aneh nggak bisa kita. Jadi kalau kita dapat paham itu apa kritis, maka kita akan tahu perbedaan-perbedaannya itu kita paham gitu. Jadi tujuannya adalah bahwa kritis itu yang penting ada data, ada fakta kan itu kritis. Jadi kita bisa mendidik hidup kita. Jadi intinya tadi itu adalah bagaimana kreativitas anak datang, dia kan aja lah dia ngomong apa ada, ya kan? Kayak kita tadi lah, ya kan? Semua sambung satu, akhirnya sebuah timbul sebuah ide. Kalau gitu Bapak Ibu lebih pandai. Mohon maaf, saya kalau cara ngajar mungkin Bapak Ibu jauh lebih pandai gitu. Tapi kalau untuk anak yang tergini mungkin saya lebih pandai. Nah, saya tidak sombong gitu. Anak tuh pokoknya kayak betul aja. Bapak ini enak yang ngajar, bisa lebih pandai. Tapi kalau untuk memintakan anak, mungkin ibu jauh lebih pandai. Itu aja mungkin kelebihannya. Karena saya tak tahu lah saya definisi itu tadi saya dapatkan makanya saya itu kan. Yang kedua, saya ada 2 yang saya tulis tadi ini. Kemampuan dalam memprediksi kemungkinan risiko yang akan terjadi dan bisa membedakan antara fakta dan opini. Merupakan contoh logika yang sering digunakan dalam berpikir kritis. Memang orang matematika ya gitulah, dia pasti bisa membedakan kan. Mohon maaf, orang matematika itu kita ngobrol cukup 2 menit tahu kita orang itu bohong, utara atau tidak. Betul tidak? Betul tak? Saya mau nanya. Sekarang dia dewan. Atas nama rakyat